Martin Paes bawa FC Dallas remontada di hadapan klub Messi. Aksi memukau Emil Ladero jadi modal skuad Garuda ladeni Cina. Bukti AFF dan FAM salah baca pasar ASEAN All-Star. Rival timnas Indonesia akui ASEAN All-Star tidak berguna. Terus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rival timnas Indonesia akui ASEAN All-Star tidak berguna. Gonjang-ganjing laga ASEAN All-Star versus Manchester United masih santer jadi sorotan hingga jelang laga. Spekulasi negatif masih banyak didapat oleh pasukan Kim Sang-sik ini. Alih-alih antusias, laga yang digadang-gadang mewah ini malah dinilai tidak menarik. Sebelumnya, pertandingan ini merupakan agenda tur pramusim Manchester United ke Asia setelah musim 2024-2025 berakhir. Sayangnya, laga persahabatan ASEAN All-Star melawan Manchester United tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Khususnya, negara-negara ASEAN yang memiliki agenda lebih penting dari sekedar laga persahabatan dengan tim sekelas Manchester United. Negara-negara besar seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak mengirimkan pemain terbaik dari skuad tim nasional. Pemain yang sebelumnya diperbolehkan bergabung pun akhirnya ditarik kembali seperti yang dilakukan Malaysia. Malaysia tidak bisa membiarkan dua pemainnya Sergio Aguero dan Dominic Tan bergabung skuad asuhan Kim Sang-sik. Sementara itu, ejekan untuk laga ini juga muncul dari pabrik Vietnam, negara di mana Kim Sang-sik bekerja. Menurut sejumlah masyarakat negeri Naga Biru, laga melawan Manchester United tidak berguna dan tidak ada kualitasnya. Hal itu karena pertandingan seperti ini hanya mementingkan sisi komersil ketimbang profesionalitas. Pertandingan komersial tidak berguna. Manchester United sekarang juga tidak ada kualitasnya lagi, hanya pamer nama saja. Tulis netizen Vietnam. Media Vietnam dan tri.com.vn juga menyadari itu. Mereka pun paham mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN All-Star. Lantas, apakah duel ASEAN All-Star melawan Manchester United akan menarik untuk ditonton? Patut untuk dinantikan. Bukti AFF dan FAM salah baca pasar ASEAN All-Star. Digenggam takut mati, dilepas takut terbang. AFF dan FAM bisa dikatakan saat ini sedang di posisi serba salah. Seperti yang kita tahu, ketika FAM dan AFF mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti tur Asia yang biasa dibawakan klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Dari perspektif industri, keputusan ini bisa dimengerti. Kualifikasi Piala Dunia adalah kesempatan emas yang jauh lebih strategis dibanding pertandingan eksibisi betapapun megah lawannya. Namun, dari sisi regional branding dan solidaritas ASEAN, keputusan ini bisa mencederai semangat kolektif yang coba dibangun AFF. Perlu dicermati, ASEAN All-Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga, namun cacat secara value proposition. Tanpa pemain top dari Indonesia, proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia bukan tidak menghargai Manchester United, tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti tur Asia yang dipaksa sehingga tak relevan, tak menarik, dan tak berdampak. Publik sepak bola kita sudah jauh lebih cerdas. Mereka tahu bahwa laga ini hanya menjadi panggung komersial yang syarat motif marketing FAM dan sponsor-sponsor lokal Malaysia. Pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United adalah cermin dari kebingungan identitas industri olahraga Asia Tenggara. ASEAN All-Star hanya akan menjadi parade bintang yang tak berkilau. Dan untuk fans Indonesia, hanya ada satu fokus hari ini, yaitu mimpi Piala Dunia. Disitulah gairah sepak bola kita sebenarnya menyala.
Aksi memukau Emil Laudero jadi modal skuad Garuda ladeni Cina. Catatan menarik tersaji kala kiper andalan timnas Indonesia Emil Laudero memberikan kontribusi ciamik saat meladeni tuan rumah Catanzaro. Kabar baiknya, ini bisa menjadi modal bagus jelang pertandingan harga mati skuad Garuda melawan Cina. Sebelumnya, Palermo menang dengan meyakinkan 3-1 di Stadion Nicola Chiarafolo kemarin. Kemenangan Palermo dilesakan oleh gol bunuh diri dari pemain lawan Federico Bodini disusul gol dari Jacopo Segre dan Jeremy. Satu-satunya gol tuan rumah dicetak Tommaso Biaschi. Emil Laudero tampil sejak menit pertama di bawah Mister Palermo. Ia bermain penuh dengan tampil cukup gemilang. Tak tanggung-tanggung, kiper 28 tahun itu melakukan 4 kali penyelamatan dari serangan pemain Catanzaro. Secara umum, Emil Laudero bermain bagus dalam kemenangan Palermo atas Catanzaro. Selain 4 penyelamatan, ia melakukan diving save 1 kali, saving inside box 4 kali, dan total melakukan 44 kali sentuhan bola. Media Italia Tutto Mercato edisi setelah laga Palermo versus Catanzaro mengulas penampilan semua pemain termasuk Emil Laudero yang bermain penuh dan percaya diri. Berhati-hati saat keluar dan aman di antara tiang gawang. Satu kesalahan fatal di akhir pertandingan yang untungnya tidak merugikannya. Selebihnya, ia menguasai area penalti dengan penuh wibawa. Ia mendapat rating 6,5 di pertandingan ini. Tulis laman Tutto Mercato. Tentu saja, suntikan motivasi ini menjadi kesempatan bagi Emil Laudero untuk mengukir debutnya bersama timnas Indonesia. Martin Paes bawa FC Dallas remontada di hadapan klub Messi. Tak kalah dengan Emil Laudero, kiper andalan timnas Indonesia lainnya, Martin Paes juga mengukir sejarah bagus dengan aksi remontada atas klub Lionel Messi dan Luis Suarez Inter Miami di MLS 2025. Seperti diketahui, Martin Paes CS menang dengan skor 4-3 dalam laga pekan ke-10 Major League Soccer yang berlangsung di Kell Stadium dini hari tadi. Dalam pertandingan yang diwarnai drama 7 gol itu, Martin Paes tampil sebagai starter dan tak tergantikan selama 90 menit penuh. Menurut catatan lama statistik Footmob, kiper timnas Indonesia tersebut mendapat rating 5,5 dengan mencatatkan 3 saves atau penyelamatan penting. Sementara itu, Inter Miami tanpa diperkuat 3 pemain bintangnya, yakni Lionel Messi, Luis Suarez, dan Jordi Alba yang absen dalam laga tersebut. FC Dallas sempat memimpin terlebih dahulu awal babak pertama. Adalah Esmore yang membobol gawang Inter Miami pada menit ke-8. Berlanjut di babak kedua, Inter Miami berhasil menjauhkan keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-56 lewat gol De Martinez. Namun secara heroik, FC Dallas sukses remontada alias membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol berturut-turut. FC Dallas pun akhirnya menutup laga dengan kemenangan remontada atas Inter Miami dengan skor tipis 4-3. Berkat kemenangan ini, Martin Paes dan kawan-kawan naik ke peringkat 6 wilayah barat MLS 2025 dengan 15 poin. Sementara Inter Miami, Lionel Messi CS masih menempati posisi kelima wilayah timur dengan memperoleh 18 angka.